semuanya sudah siap, silakan masuk ke kelas sesuai dengan urutan bacanya dimulai dari Fikri. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan hari ini doa dipimpin oleh anak ibu yang tadi berangkat paling cepat. Aziz, silakan dipimpin doanya. Bapak duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada guru, hormat gerak. Tegak gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini nampaknya formasinya tidak lengkap ya. Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, Rafa sama Adri. Apa kendalanya tidak hadir? Hujan ya, nggak apa-apa ya. Jalannya becek karena hujan. Tapi kalian semua yang hadir di sini luar biasa sekali. Ibu beri apresiasi untuk kalian. Kalian semuanya siswa-siswa yang hebat karena bisa melewati jalan yang becek dan hujan yang tadi sangat deras. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu semuanya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki kegiatan inti, kita akan menyanyikan lagu nasional. Namun sebelumnya ibu akan memberitahukan dulu. Hari ini kita masuk pada tema berapa? 3. Tema 3. Subtema 1. Apa judulnya? Makhluk hidup di lingkungan rumahku. Makhluk hidup di lingkungan rumahku. Oke. Nah sekarang semua anak-anak ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu apa? Sorak-sorak gembira. Hafal semuanya? Alhamdulillah kalau hafal. Jadi di sini ibu punya instrumennya, kalian tinggal ikuti. Oke? Siap? Luar biasa, semuanya bisa menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira dengan baik. Anak-anak ibu, apakah sudah dipersiapkan semua perlengkapan belajarnya? Sudah. Di meja masing-masing sudah ada alat tulis, sudah ada bahan ajar, sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Oke, Aziz, aman. Bagus jawabannya, melestarikan lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan. Apabila kita sudah menjaga dan melestarikan lingkungan, maka kita akan mendapatkan apa? Hak. Mendapatkan hak, betul sekali. Apa hak kita jika kita sudah melaksanakan kewajiban melestarikan lingkungan? Ada yang tahu? Oke, Angga. Apa hak kita, Angga? Mendapatkan udara bersih. Oke, mendapatkan udara yang bersih. Bagus. Jadi hak kita yaitu menikmati keindahan dan kenyamanan lingkungan. Salah satunya yaitu mendapatkan udara yang bersih.
bersih. Bagus. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian kita akan mengatasi masalah-masalah pelestarian sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar. Adapun tahapan kegiatan belajar hari ini, yang pertama yaitu pengamatan. Nanti di sini kita akan mengamati video pembelajaran. Setelah melakukan pengamatan, akan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, presentasi, kemudian membuat rencana aksi, dilanjutkan dengan evaluasi, dan yang terakhir adalah kegiatan refleksi. Oke, anak-anak ibu sekarang perhatikan ke monitor. Lihat gambar di sana. Nampak dengan jelas? Nampak. Oke, ibu mau tanya nih. Tadi pagi kalian sudah sarapan apa belum? Sudah sarapan. Gio, tadi pagi sarapannya apa, Gio? Nasi, Bu. Nasi, lauknya apa? Telur. Oke, nasi, lauknya telur. Yang lain apa nih lauknya? Baru sarapannya pakai apa? Nasi, Bu. Nasi, sama apa lagi? Mie. Nasi sama mie. Sudah nasi masih pakai mie, nggak apa-apa, mantap. Ini kelompok ini Linda, sarapannya pakai apa tadi? Nasi, sama? Tumis bayam. tumis bayam, luar biasa. Oke, tahukah kalian dari mana sumber makanan yang kalian makan tadi pagi? Berasal dari apa? Padi. Berasal dari padi. Oke, padi itu termasuk apa? Padi itu termasuk tumbuhan. Kemudian kalau telur itu dari mana sumbernya? Dari hewan. Jadi makanan yang kita makan ada yang berasal dari tumbuhan dan ada yang berasal dari hewan. Tentunya kalian tahu ya apa yang sudah ditampilkan di layar. Coba, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Oke, nggak ada yang tahu. Yoga, ada yang tahu? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman ini, Yoga? Padi bisa menjadi beras. Oke, padi bisa dimasak menjadi beras. Bagus sekali jawaban Yoga. Yang lainnya, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Atur. Beras bisa menjadi nasi. Oke, beras bisa menjadi nasi. Bagus sekali. Jadi, nasi yang kalian makan tadi pagi berasal dari tanaman ini. Tanaman apa namanya? Tanaman padi. Nah, apa yang terjadi jika tanaman ini punah? Ayo, apa yang terjadi? Linda bisa bantu jawab? Ya, betul, bagus sekali. Manusia akan kelaparan. Kalau tidak ada padi, maka manusia akan kelaparan. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia, makanan pokoknya yaitu nasi yang berasal dari padi. Ada lagi dampaknya selain pada manusia? Apa lagi dampaknya? Ya, dia. Tikus dan burung akan kelaparan. Tikus dan burung akan kelaparan. Bagus sekali. Tikus dan burung akan kelaparan karena tidak menemukan makanannya yaitu padi. Apabila tikus dan burung kelaparan, adakah dampak yang dirasakan oleh makhluk hidup lain? Ada Kerido? Apa dampaknya? Ular dan elang akan mati. Oke, ular dan elang akan mati. Ular dan elang akan mati kenapa? Karena apa? Ya, Aziz? Kelaparan. Iya, kelaparan karena makanan elang dan ular apa itu? Tikus dan burung. Jadi, padi yang punah akan berdampak pada makhluk hidup yang lainnya. Itulah yang dinamakan ketidakseimbangan pada alam. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian
kita juga harus melestarikan sumber daya alam yang lainnya. Oke, anak-anak ibu, kegiatan selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Jadi di dalam pembentukan kelompok ini masing-masing anak harus mengucapkan kata cap, cip, cup secara bergiliran. Nanti yang mengucapkan kata cap berkumpul semuanya dengan yang mengucapkan kata cap, yang cip berkumpul dengan yang cip, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita mulai dari Rido. Ayo ucapkan. Cap, cip, cup, cap, cip, cup, cap, cip, cup, cap, cip, cup, cap. Oke, semuanya sudah mendapatkan kata masing-masing. Silakan mengkondisikan tempat duduknya. Yang kelompok cap duduk di sini. Yuk, kelompok cap duduk di sini. Kelompok cip duduk di sini, dan kelompok cup duduk di sini. Oke, di situ sudah ibu siapkan nama kelompoknya dalam kertas. Silakan dipasang. Ya, ini silakan dipasang. Dihadapkan ke depan ya. Ini kelompok ini juga, ayo dipasang nama kelompoknya biar nampak bahwa ini kelompok cap, yang itu kelompok cup, dan yang ini kelompok cip. Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan bentuklah peran pada masing-masing anggota. Masih ingat perannya? Ada apa saja peran di dalam kelompok? Manajer, reporter, sekretaris, office boy atau office girl. Silahkan berunding dulu siapa yang mau menjadi manajer dan seterusnya. Kamu manajer, aku reporter, kamu sekretaris, kamu bosku. Oke, ini kelompoknya ada 5. Jadi office boy atau office girl-nya ada 2. Siapa office girl-nya? Dio. Office boy-nya Gio, office girl-nya Elista. Oke, semuanya sudah dapat peran? Sudah ya. Ingat bahwa semua siswa wajib berperan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok sampai nanti kegiatan presentasi. Semuanya harus dapat menjalankan perannya dengan baik. Oke, sekarang amatilah tayangan video berikut ini. Amati dan simak. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga pelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga pelestariannya dengan cara mendirikan suasana satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara memilih cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, pembudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup sebuah permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk
menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Oke. Jadi anak-anak ibu semuanya tadi sudah menyimak dan mengamati video pembelajaran yang ditampilkan pada layar. Sekarang ibu mau tanya nih, apa contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Hewan. Oke, Ajis, apa saja? Hewan. Tanah. Tumbuhan. Oke, hewan, tanah, tumbuhan itu yang disebutkan oleh Aziz. Yang lainnya bisa menyebutkan lagi apa lagi? Ya, Gea. Udara. Air, Bahan tambang. Oke, bagus sekali. Jadi ayo kita sebutkan bersama-sama apa saja contoh sumber daya alam. Yang pertama itu hewan, tumbuhan, air, tanah, apa lagi? Bahan tambang dan udara serta minyak bumi. Oke, itu semuanya adalah sumber daya alam. Masih ingat? Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa jenis? Berdasarkan jenisnya berapa? Dua. Sumber daya alam apa saja? Ya, apa Indah? hayati dan Bagus, hayati dan non hayati. Kemudian berdasarkan sifatnya sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Dua juga. Apa itu? Ya, Ajis lagi. dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Zikri, Bu mau? Zikri yang menjawab, bagaimana cara melestarikan tumbuhan, Zikri? Menjaganya, contohnya bagaimana? Bisa dijelaskan juga? Tidak menebang pohon secara liar. Oke, bagus. Tidak menebang pohon secara liar itu adalah salah satu contoh menjaga tumbuhan. Oke, sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar yang terdapat pada monitor. Ada yang tahu gambar apa itu? Tambang, Bu. Gambar apa? Tambang apa? Oke, itu adalah gambar tambang emas. Apakah kalian pernah melihat hal tersebut di lingkungan kita? Nah, di mana biasanya ditemukan? Di Sungai Batanghari. Dan ini adalah salah satu contoh penambangan emas ilegal. Artinya penambangan emas yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Berarti ini terlarang ya, karena tidak diizinkan. Tahukah kalian apa dampak dari kegiatan tersebut? Dampak dari penambangan emas ilegal apa? Ya Adia, Sungai melebar. sungai akan melebar. Bagus, kalian bisa lihat di sana. Itu sungainya semakin melebar karena digali terus menerus. Ada lagi dampak lainnya? Ya Atul, Tanah longsor. tanah longsor. Bagus. Jadi lama-kelamaan tanah yang ada di sekitar sungai akan longsor. Jika tanah longsor, maka siapa yang rugi?
kita manusia, perumahan atau perkebunan di sekitar sungai juga akan mengalami pengikisan atau penyempitan tanah. Bagus. Adakah dampak lainnya? Yoga? Sungai makin keruh. Sungai semakin keruh. Bagus. Nampak ya pada gambar itu sungainya keruh. Biasanya warga sekitar sungai pasti akan memanfaatkan sungai untuk keperluan mandi atau mencuci. Namun jika keruh seperti itu pastinya akan terganggu. Ada lagi dampak yang lain? Apa dampak yang lain? Rido? Apa dampaknya Rido? Hewan di dalam air akan mati. Bagus. Hewan di dalam sungai atau yang ada di dalam air itu akan mati. Bagus. Betul sekali jawabannya. Jadi karena aktivitas penambangan emas ilegal dampaknya sangat banyak, akan menimbulkan permasalahan yang banyak sekali. Dan ini baru salah satu contoh masalah di lingkungan sekitar kita. Masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Jadi kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagikan sebuah amplop pada masing-masing kelompok. Oke, anak-anak Ibu yang berperan sebagai manajer, silahkan maju untuk mengambil amplop yang ada di tangan Ibu. Yuk, silahkan maju manajer. Oke. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dan dibuka amplopnya. Apa isinya? Iya. Apa isinya? Teks bergambar. Oke, bagus. Jadi isi amplopnya adalah teks bergambar. Silahkan dibaca bersama-sama. Ada juga di dalam bahan ajar yang sudah ada di meja kalian. Silahkan dibuka bahan ajarnya. Di situ ada teks tentang permasalahan lingkungan. Setiap anggota kelompok pasti teksnya akan berbeda judulnya. Coba untuk kelompok Cuk, apa judul teksnya? Dampak penebangan liar terhadap lingkungan. Oke, dampak penebangan liar terhadap lingkungan. Ini kelompok Cip, apa judulnya? Orang hutan berstatus terancam punah. Orang hutan berstatus terancam punah. Kelompok Cap, apa judulnya? Kelangkaan minyak bumi di Indonesia. Kelangkaan minyak bumi di Indonesia. Bagus, silahkan dibaca di dalam hati. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, semuanya sudah siap membaca? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD merupakan lembar kerja peserta didik. Jadi, pada LKPD ini nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Oke. Oke, sekarang kalian buka LKPD-nya, yaitu LKPD 1. Sudah ketemu LKPD 1? Ya, bentuknya sama seperti yang ada di monitor. LKPD 1. Nah, ini ya LKPD 1. Oke, semuanya sudah ketemu. Sekarang kalian perhatikan ke monitor dulu, biar Ibu jelaskan. Di dalam LKPD ada sebuah tabel. Tabelnya terdiri dari berapa kolom? Ada kolom apa? Yang pertama, nama sumber daya alam, karakteristik, masalah yang ditemukan. Kolom yang keempat apa? Oke, dan kolom yang terakhir
Oke ya, jadi semuanya ada 5 kolom. Tadi kalian sudah membaca teks visualnya dengan baik? Sudah, Bu. Nah, di situ kalian bisa menganalisis mengenai permasalahan yang terdapat pada teks. Kalian tuliskan pada kolom pertama nama sumber daya alamnya apa yang kalian baca di dalam teks tadi. Kemudian karakteristiknya bagaimana? Ada jenis dan ada sifat di sana ya. Kalian tuliskan. Tadi kalian sudah pintar semuanya menyebutkan bahwa tumbuhan misalnya jenisnya apa, sifatnya bagaimana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham untuk pengerjaan LKPD? Oke, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Ayo ditulis. Siapa yang bertugas menulis? Sekretaris. Oke, tapi dibantu ya. Jadi walaupun sekretarisnya yang menulis, yang lainnya ikut membantu mencari jawabannya. Silakan. Ya, langsung ya ditulis. Yuk, dibantu kawannya ya. Masalah yang ditemukan apa? Rido sama Dio bantu kawannya ya. Nah, bisa bantu kawannya untuk mengerjakan. Ayo, waktunya sudah mulai berjalan, silakan dikerjakan. Oke, kalian bisa lihat. Nah, bagaimana? Kalian bisa lihat di sini. Oke, ayo dibaca teksnya. Oke ya, jadi cara mengerjakannya kalian tidak lepas dari teks visual yang sudah ibu bagikan dalam amplop tadi. Dibaca teks visualnya ya, supaya kalian bisa menganalisis dengan baik tentang permasalahan pelestarian sumber daya alam. Oke anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap belum? Oke, kelompok CUP sudah siap. Kelompok CIP sudah siap? Bagaimana kelompok CAP sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, sekarang kalian buka lembar berikutnya. Di sana terdapat sebuah peta pikiran. Kalian bisa melihat pada LKPD dan monitor. Ya, di situ yang di tengah-tengah itu terdapat sebuah kolom berwarna kuning. Ini diisi dengan apa? Diisi dengan nama sumber daya alam yang kalian temukan dalam teks tadi. Kemudian pada kolom karakteristik, bagaimana karakteristiknya? Kalian tadi di tabel sudah mengerjakan itu belum? Sudah, kalian tinggal menyalin hasil analisis yang ada pada tabel ke dalam peta pikiran. Jadi inilah nanti yang akan kalian bacakan di depan kelompok yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Ayo bersama-sama nulisnya biar cepat. Karena itu peta pikiran, jadi bisa tidak hanya satu orang yang menulis. Boleh dibantu nih. Ayo, Ajis bantu ambil penanya. Ya, yang lain bisa bantu membacakan. Tadi kan sudah ada tuh jawabannya di tabel sebelumnya. Nah, ayo Angga juga ikut nulis di sini. Angga biar cepat. Ya, jadi yang nulis bisa 2 orang.
bantu yoga. Kelompok CIP, bagaimana kelompok CIP? Sudah siap belum kelompok CIP? Sudah. Kelompok CIP sudah siap? Sudah siap. Kelompok CEP bagaimana? Kelompok CEP sudah siap? Sudah. Oke. Kelompok CUP sudah siap belum? Sudah siap semuanya berarti ya? 3 kelompok sudah siap? Oke, kalau sudah siap, diletakkan dulu alat tulis dan LKPD-nya. Yuk, itu yang ada lembar-lembar berserakan di atas meja diberesin dulu ya. Diberesin, ditumpuk dulu di atas meja supaya mejanya lebih rapi. Sekarang kita akan melakukan ice breathing dan semuanya dimohon berdiri supaya lebih semangat lagi kita melakukan ice breathing-nya. Ice breathing-nya cukup mudah. Kalian cukup ikuti apa yang ibu sebutkan atau ibu ucapkan. Paham? Oke, simak baik-baik. Hutan. Orang utan. Orang utan hutan. Hutan-hutan, orang utan. Ada berapa hutan? Ada berapa orang utan? Ada berapa hutan dan orang hutan? Ada? Ada 5? Bagaimana? Menurut kalian, jawabannya sudah betul apa belum kalau orang hutannya ada 5? Ya, tadi perintahnya apa? Ikuti apa yang ibu ucapkan. Jadi kalau ibu bertanya ada berapa hutan, ada berapa orang hutan, jawabannya apa? Ada berapa hutan? Iya, bukan kalian menghitung jumlah hutan dan orang hutannya. Oke, nggak apa-apa anak-anak, ibu konsentrasinya masih ada ya? Bagus, dan masih ada juga yang menurun. Nggak apa-apa ya, kita tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat. Oke, silakan ibu kembali. Ya, anak-anak ibu, silakan dibuka lagi LKPD-nya yang tadi berbentuk peta pikiran. Ya, jadi kegiatan sekarang yaitu kegiatan apa? Semuanya lihat ke monitor. Presentasi. Setiap kelompok wajib membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Yang dibacakan adalah yang berbentuk apa? Peta pikiran. Kemudian kelompok yang lain wajib memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan juga boleh kepada kelompok yang presentasi. Nanti jika ada perbaikan dari kelompok lain, silahkan diperbaiki apa yang menjadi saran dari teman kalian. Oke, kelompok yang mana dulu ini yang mau melakukan presentasi? Oke, bagus. Kelompok CIP silahkan maju semuanya. Yoga silakan dipegang mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok CIP akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orang hutan merupakan sumber daya alam hayati yang bersifat dapat diperbarui. Manfaat orang hutan
mengkonsumsinya. Kita harus menjaga kelestarian orangutan agar ekosistem hutan tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian orangutan yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada predator orangutan dan melakukan penangkaran orangutan. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok CIP. Dia, tolong matikan dulu mic-nya ya. Oke, kelompok lain silahkan memberikan tanggapan kepada kelompok CIP. Siapa dulu yang mau memberikan tanggapan? Oke, kelompok CAP. Aji, silahkan berikan tanggapan. Apa yang dimaksud dengan penangkaran orangutan? Penangkaran orangutan adalah memperbanyak habitat orangutan agar tidak punah. Oke, jadi pertanyaan dari Aziz tadi, apa yang dimaksud dengan penangkaran hutan? Jawabannya yaitu penangkaran orangutan adalah memperbanyak habitat orangutan supaya tidak punah. Ada yang tahu bagaimana sih cara memperbanyak orangutan? Kelompok CIP bisa jawab? Bagaimana caranya? Bagaimana? Linda boleh jawab? Atau kelompok lainnya bisa membantu menjawab bagaimana cara memperbanyak habitat orangutan? Bagaimana? Membudidayakan orangutan. Oke, mungkin maksudnya Linda yaitu dengan cara mendirikan balai konservasi orangutan. Jadi di sekitar kita ada loh balai konservasi orangutan. Ada yang tahu di mana? Di hutan Bukit 30. Di sana ada balai konservasi orangutan. Jadi habitat orangutan dilindungi supaya tidak punah dan diperbanyak habitatnya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, dari kelompok CUP, silakan. Apakah orangutan boleh dipelihara di rumah? Apakah orangutan boleh dipelihara di rumah? Silakan menjawab kelompok CIP. Tidak, karena orangutan salah satu hewan yang akan dilindungi oleh pemerintah. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok CIP. Orangutan itu tidak boleh dipelihara di rumah ya. Azia dan kelompok CUP, orangutan hanya boleh dipelihara oleh pihak yang berwenang di balai konservasi. Tidak boleh memelihara orangutan di rumah. Nanti kita bisa kena sanksi atau kena hukuman. Ada pertanyaan yang lainnya untuk kelompok CIP? Sudah cukup? Oke, kalau sudah, silakan kelompok CIP ditutup hasil presentasinya. Demikian dari kelompok CIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduk semula. Jadi kegiatan presentasi sudah diwakili oleh kelompok CIP. Sampai di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sumber daya alam itu wajib kita apakan? Kita lestarikan supaya apa? Supaya tidak punah. Salah satu contohnya yaitu tadi orangutan. Supaya orangutan tidak punah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, memperbanyak habitatnya dengan penangkaran orangutan atau balai konservasi orangutan. Oke, Ibu mau tanya nih. Tadi pagi pada saat Mas mau masuk kelas, Ibu lihat banyak pot bunga di depan kelas yang tidak ada tanamannya. Cuma pot saja berisi tanah tapi tanamannya tidak ada. Nah, apakah kalian sudah rutin merawat tanaman bunga di depan kelas? Belum. Ya, belum. Itu tandanya kalian belum rutin merawat tanaman bunga di depan kelas. Apakah itu suatu
kalian belum dengan baik melestarikan sumber daya alam. Bunga itu termasuk sumber daya alam. Kemudian ibu juga nampak di belakang sekolah kita banyak sampah plastik bekas jajan kalian bertumpuk di belakang sekolah. Apakah itu berdampak buruk untuk lingkungan? Apa dampaknya? Siapa yang tahu? Apa dampak sampah plastik? Ya, Tanah menjadi tidak subur. bagus. Tanah menjadi tidak subur karena sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan akan mengganggu kesuburan tanah, sehingga nanti kalau tanahnya mau ditanami itu tidak akan tumbuh dengan baik tanamannya. Itu masalah ya. Ada berapa masalah itu tadi yang sudah disebutkan? 2. Yang pertama, tanamannya tidak tumbuh. Yang kedua, sampah berserakan. Itu baru 2 contoh masalah. Ada lagi nggak masalah-masalah lainnya yang ada di sekolah kita? Banyak. Contohnya penggunaan air. Kalian belum menghemat air karena ibu nampak juga masih banyak anak-anak yang main keran. Jadi pada saat cuci tangan atau cuci kaki nanti lupa mematikan kerannya. Itu berarti sikap yang belum menunjukkan pelestarian sumber daya alam. Jadi tugas kalian berikutnya yaitu apa? Melestarikan sumber daya alam di lingkungan. Salah satunya ini apa contohnya? Menjaga kesuburan tanah. Kalau tadi banyak sampah plastik, berarti tanahnya tidak subur lagi. Ini ada juga mengurangi penggunaan apa? Penggunaan solar atau minyak, bensin. Tadi pagi ada yang berangkat ke sekolah pakai motor? Ada. Di rumah ada berapa motor? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, semuanya berjalan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok untuk mengatasi masalah-masalah keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah sebagai upaya kepedulian kita. Jadi silakan dibuka lagi LKPD-nya. LKPD 2, ayo dibuka. Di situ terdapat sebuah tabel untuk menulis daftar rencana aksi yang akan kalian lakukan sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan. Sudah ketemu LKPD 2? Sudah. Kalian perhatikan dulu ke monitor. LKPD 2. Yang pertama itu ada kolom nomor. Yang kedua ada kolom apa? Hari dan tanggal. Yang ketiga? Selanjutnya? Oke, jadi rencana aksi ini kalian buat sekarang untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah. Melakukannya kapan? Melakukan kegiatannya? Apakah bisa hari ini juga? Bisa, tapi tidak bisa langsung selesai karena kegiatan yang harus diselesaikan tidak hanya 1. Minimal ada berapa kegiatan ini? 3. Jadi besok ibu akan menagih kegiatan yang sudah kalian rencanakan. Misal nomor 1 nih hari, besok hari apa? Sabtu, tanggal 3 bulan September 2022. Masalah yang terjadi di sekolah misalnya apa? Sampah, penumpukan sampah. Oke. Apa yang bisa dilakukan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam? Ya, Ajis, apa contohnya? Membakar sampah. Membakar sampah. Sampah yang bisa dibakar itu sampah yang bagaimana? Sampah plastik. Kalau sampahnya yang bukan sampah plastik seperti sampah dedaunan, diapakan itu? Bagaimana ya? Dikubur. Ya, boleh dikubur atau dipendam. Nanti bisa dimanfaatkan sebagai
bagus sekali anak-anak ibu. Semuanya sepertinya sudah tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti masalah yang ditemukan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu pastinya berbeda. Boleh lebih dari 3 atau mau 3 saja juga boleh, dilakukan besok pagi bersama teman sekelompok. Silakan tulis daftarnya dari sekarang. Yuk tulis bersama-sama, diskusikan masalah apa yang mau diselesaikan, masalah apa, kemudian apa yang akan dilakukan. Oke, kita akan tulis. Yuk ditulis. Yuk yang lain bantu ya, didiskusikan. Ayo masalah apa yang ditemukan di kelompok CIP? Apa masalahnya di kelompok CIP yang ditemukan? Sampah. Apa hanya sampah? Apa lagi? Oh, toga ya, toga di depan kelas kita itu nampaknya tidak tumbuh dengan baik. Tanahnya itu gersang. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yuk didiskusikan. Oke, kalau kelompok Cuk, ini apa masalah yang ditemukan? Sampahnya apa itu, coba dibaca? Sampah berserakan di sekitar apa itu? Di sekitar kantin ya. Kalau ada sampah berserakan di sekitar kantin, nah apa yang mau kalian lakukan? Apa yang bisa dilakukan? Ya, membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, dijadikan satu di sana. Nanti kalian bakar. Kalau kelompok CIP ini masalah yang ditemukan apa? Sampah berserakan di populasi ya, bagus. Itu tadi ibu nampak banyak sampah di selokan yang cara mengatasinya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Ini yang masalah keduanya apa ini? Masalah keduanya apa? Tanamannya bagaimana? Layu ya? Iya, tanamannya layu. Kalau tanamannya layu bagaimana cara mengatasinya? Menyiram tanaman secara rutin. Menyiram tanaman secara rutin. Ingat ya, mulai besok pagi tanamannya disiram secara rutin. Ini sekelompok ada 4. Kapan jadwalnya dibuat? Siapa yang mau menyiram? Siapa yang mau ambil airnya? Oke. Kelompok CAP sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, bagus. Kelompok CAP sudah selesai. Ada berapa masalah yang ditemukan di kelompok CAP? 3. Oke, ada 3 masalah yang ditemukan oleh kelompok CAP. Kelompok CUP ada berapa masalah yang ditemukan? 3 juga. Ada yang lebih tidak ya? Ini kelompok CIP ada berapa masalah yang ditemukan? 3 juga. Oke, nggak apa-apa. Bagus ya, anak-anak ibu semuanya sudah bisa menemukan masalah dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, anak-anak ibu, LKP-nya silahkan ditutup dan ditumpuk di atas meja bersama bahan ajarnya di situ ya. Sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini isinya adalah soal-soal tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Tapi untuk mengerjakan soal evaluasi itu secara individual atau secara mandiri, tidak lagi berkelompok. Oke, jadi semua anak-anak ibu silahkan kalian kembali ke tempat duduknya yang semula. Silakan. Oke ya, silakan ini dapat soal evaluasi langsung saja dikerjakan secara mandiri ya, tidak usah contek-contekan. Ayo dikerjakan. Mengerjakannya di mana? Boleh di halaman sebaliknya ya. Nanti takutnya tidak muat kalau di bawahnya
jadi boleh dikerjakan di halaman sebaliknya. Silakan ditulis. Dibaca dengan cermat soalnya. Oh, belum kebagian soalnya Azia ya? Ini Azia belum ada soalnya, ini silakan. Ya, ada sudah ada lagi ya soalnya. Oke. Ayo dikerjakan di sini ya, Dio ya. Di sini ditulis. Sepertinya di kelompok C sudah ada yang selesai ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Oh ya, ini bukan kelompok lagi ya. Maaf, ini bukan kelompok lagi, jadi ditutup. Ya, ini yang sudah selesai siapa? Azia sudah ya. Aziz juga sudah. Tidak belum ya? Sedikit lagi. Oke, kerjakan. Lanjutkan. Oke, yang sudah selesai boleh ditumpuk lembar kerjanya di atas meja, dijadikan satu dengan temannya, dipisah dengan LKPD yang tadi di sini. Oke. Ya, ini sudah selesai semua apa belum? Oke. Ya, ini sudah yang sudah selesai boleh dikumpulkan sini. Oke. Ditumpuk ya jadi satu. Kalau ini sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, yang sudah langsung ditumpuk di sini. Oke ya. Dijadikan satu dengan yang lainnya. Oke, Angga sudah selesai. Silakan ditumpuk di sini Angga. Gio sedikit lagi ya. Oke, ditunggu ya. Oke. Dia sudah. Oke, sudah. Kalau sudah ditumpuk saja gitu. Azia ditumpuk di sini ya. Oke, anak ibu semuanya silakan ditumpuk di atas meja. Ya, Dio silakan ditumpuk di situ Dio. Dirapikan dulu. Dirapikan dulu lembar jawabannya, jangan berserakan. Oke, sekarang kalian kembali ke monitor. Perhatikan pertanyaan berikut. Ini adalah pertanyaan refleksi. Maksud dari refleksi yaitu untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Yoga, Bahrul, bisa diperhatikan dulu? Oke, perhatikan pertanyaan yang pertama. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Apa saja? Sumber daya alam. Oke, sumber daya alam. Ada lagi? Apa Alista yang sudah dipelajari hari ini? Bahrul, gimana? Lupa apa yang dipelajari. Yoga apa? Tentang keseimbangan alam. Oke, bagus. Tentang keseimbangan alam. Ada lagi? Apa yang diingat dari pelajaran hari ini tadi apa? Apa Angga? Menjaga orang hutan. Menjaga orangutan. Bagus. Orangutan itu termasuk sumber daya alam. Jadi menjaga sumber daya alam. Oke, yuk kita bersama-sama sebutkan apa yang kalian pelajari
Ya, upaya untuk mengatasi masalah-masalah pelestarian sumber daya alam. Apakah kamu sudah memahami kegiatan pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kalian pahami? Sekarang, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, kalian sudah paham apa? Aziz, paham apa Aziz? Cara melestarikan lingkungan. Oke, cara melestarikan lingkungan, bagus. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Aziz sudah tahu cara melestarikan lingkungan. Karena tadi kalian sudah berdiskusi ya, bagaimana sih mengatasi masalah yang ada di lingkungan sekolah. Bagus. Apalagi yang sudah dipahami? Ayo, apalagi nih? Atul, apa yang sudah kamu pahami hari ini, Atul? Cara menjaga hutan. Cara menjaga orangutan, bagus. Cara menjaga orangutan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok CIP. Yaitu bagaimana caranya? Melakukan apa? Penangkaran orangutan. Oke, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham semua berarti Ibu mau bertanya ini. Bagaimana cara mengatasi masalah penambangan emas ilegal di sekitar kita? Ayo, ada yang tahu? Kan banyak tuh masalah penambangan emas ilegal yang muncul di sekitar kita. Bagaimana ya cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu ya, bagus. Gimana enggak? Diberi hukuman. Oke, memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan penambangan emas ilegal. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini mengenai pelestarian sumber daya alam, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya masalah tumbuhan. Bagaimana cara mengatasinya? Penebangan hutan secara liar. Bagaimana cara mengatasinya? Menanam ulang atau reboisasi. Ya, bagus. Menanam ulang atau reboisasi. Kalau masalah air, nah, bagaimana ini cara mengatasinya? Ada yang tahu? Nih, sepertinya ini di sini ada yang tahu nih. Bagaimana cara mengatasi permasalahan air? Barul. Yoga? Dengan cara apa Yoga? Tidak membuang air. Ya, bagus, tidak membuang-buang air. Oke, jadi sebagai manusia seharusnya kita menjaga dan melestarikan apa? Sumber daya alam dan lingkungan. Supaya apa? Supaya apa kita melestarikan sumber daya alam? Supaya sumber daya alam harus kita lestarikan supaya apa? Terjaga. Supaya tetap terjaga atau supaya tidak punah. Oke, bagus sekali ya anak ibu. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita lakukan. Dan ingat, tagihannya besok apa? Apa tagihannya besok? Ya, tagihannya sesuai dengan kegiatan yang sudah kalian buat. Kalau kelompok ini, kelompok apa ya? Kelompok CIP tadi membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Jadi mulai besok pagi Ibu akan melakukan pengamatan dan penilaian bagaimana kerja kelompok kalian. Apakah sudah sesuai atau belum dengan rencana yang kalian buat. Jadi pembelajaran kita hari ini Ibu sudahi sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan untuk menutup kegiatan belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk hari ini silahkan dipimpin doanya oleh anak ibu yang bernama Yoga. Dulu siap gerak. Doa mulai.
Sudah selesai pada Bu Guru. Hormat gerak. 3 gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.